Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi presentasi dengan judul Manajemen IP. Yang pertama, manajemen IP untuk mengoptimalkan pengelolaan jaringan. Dalam presentasi ini, kami akan menjelajahi pentingnya manajemen IP dalam meningkatkan efisiensi dan keamanan jaringan. Kita akan membahas jenis-jenis alamat IP, komponen utama, dan langkah-langkah terbaik untuk mengelola IP dengan efektif. Yang pertama, pengertian IP. IP adalah protokol utama dalam komunikasi data di jaringan. Ia berfungsi sebagai alamat unik yang mengidentifikasi setiap perangkat yang terhubung ke jaringan. Kemudian pentingnya manajemen IP. Manajemen IP yang baik adalah kunci untuk menghindari konflik alamat, meningkatkan kinerja, dan menjaga keamanan jaringan. Tanpa manajemen yang tepat, jaringan dapat rentan terhadap berbagai masalah yang ada. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Zone. Oke, terima kasih Mas Regi. Saya akan melanjutkan di poin-poin jenis-jenis alamat IP. Yang pertama ada IPv4 atau IPv4. Alamat IP versi 4 ini memiliki panjang 32 bit dan diwakili dalam format desimal. Misalnya 192.168.1.1. Walaupun masih banyak digunakan, jumlah alamat IPv4 sudah semakin terbatas. Yang kedua ada IPv6 atau IPv6. Alamat IP versi 6 memiliki panjang 128 bit dan menggunakan format hexadecimal, misalnya 200.20.8.2.0.200.2E.20370.2.27334. IPv6 menawarkan jumlah alamat yang jauh lebih besar untuk mengatasi keterbatasan IPv4. Dan di sini komponen utama manajemen IP yaitu yang pertama ada IP addressing, penugasan alamat IP ke perangkat. Terdapat dua metode. Metode pertama yaitu manual, dan yang kedua adalah metode DHCP. Dan yang kedua subnetting. Subnetting membagi jaringan menjadi subnet yang lebih kecil untuk efisiensi dan kontrol akses. Dan yang ketiga ada IP allocation. Alokasi alamat IP yang terorganisir dan terencana untuk penggunaan yang optimal. Dan yang keempat ada IP tracking. Kegunaan memantau penggunaan alamat IP di dalam jaringan untuk memastikan penggunaan yang benar dan identifikasi potensi masalah. Dan di sini ada tools untuk manajemen IP. Yang pertama ada DHCP server. DHCP server secara otomatis memberikan alamat IP kepada perangkat yang terhubung ke jaringan, meningkatkan efisiensi dan kemudahan konfigurasi. Dan yang kedua ada IP Address Management atau IPAM. Perangkat lunak IPAM seperti SolarWinds dan Infoblox membantu dalam dokumentasi pengelolaan subnet dan pelacakan alamat IP, mempermudah manajemen IP secara menyeluruh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Kamaludin. Ya, Mas Kamaludin. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Kamaludin. Baik, terima kasih Mas Jone. Di sini saya ingin melanjutkan tentang keamanan dalam manajemen IP. Yang pertama itu dengan menggunakan firewall. Firewall membatasi akses ke jaringan berdasarkan alamat IP, meningkatkan keamanan dengan memblokir akses yang tidak sah. Yang kedua itu ada IDS. IDS ini memantau aktivitas yang mencurigakan di jaringan untuk mendeteksi serangan potensial dan memberikan peringatan kepada administrator. Yang ketiga adanya pencegahan spoofing. Spoofing adalah praktik meniru alamat IP untuk mendapatkan akses yang tidak sah. Teknik pencegahan seperti autentikasi membantu melindungi jaringan dari spoofing. Nah, di sini ada beberapa tantangan dalam manajemen IP yaitu adanya konflik IP. Konflik IP itu adalah
Contohnya, misalkan user A dan user B itu memiliki IP address yang sama, itu maka akan terjadinya konflik. Yang kedua adanya overlap subnet. Yang ketiga itu adanya transisi dari IPv4 ke IPv6. Mungkin contoh ketiga ini dapat diartikan sebagai menerjemah dari IP4 atau ke IP6 dengan cara dinat mungkin itu ada beberapa orang yang mengalami kendala. Nah, di sini adalah tantangannya yang sangat sulit itu adalah transisi IP4 ke IP6. Next, Mas Reji. Nah, di sini juga ada best practice dalam manajemen IP. Yang pertama itu ada dokumentasi, membuat dokumentasi yang lengkap tentang lokasi IP, subnetting, dan konfigurasi. Yang kedua adanya monitoring dan audit. Rutin monitoring dan audit alokasi IP untuk memastikan penggunaan yang tepat dan mencegah potensi masalah. Yang ketiga, otomasi. Menggunakan perangkat lunak manajemen IP untuk otomatisasi petugas-tugas manajemen, mengurangi kesalahan manusia dan meningkatkan efisiensi. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, akan saya kembalikan ke moderator Mas Regi. Dari kelompok kami sekian. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.